Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Mari kita sama-sama berdoa sebelum kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Pagi hari ini kami datang di bawah kaki Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Karena kasih karunia-Mu membawa kami istirahat malam dan pagi ini kami dapat bangun dengan tubuh yang sehat. Itu karena kasih karunia Tuhan. Bahkan Tuhan memberi kesempatan bagi kami untuk kami boleh duduk diam di bawah kaki Tuhan sebelum kami melakukan aktivitas. Terima kasih ya Bapak. Berfirmanlah melalui hamba-Mu supaya kami boleh mendapatkan berkat firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita buka di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 6. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 6. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Puji Tuhan. Firman Tuhan dengan tema berjaga-jaga dan sadar. Bapak Ibu, ayat ini yang kita baca didahului dengan kata-kata sebab itu. Ya, sebab itu. Apa itu? Baiklah, jangan kita tidur. Ya. Seperti orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Jadi merupakan suatu anjuran, peringatan kepada kita. Sebab itu. Ya. Kita jangan tidur, berjaga-jaga dan sadar. Saudara, suatu permintaan yang kita dengar melalui firman Tuhan pada pagi hari ini, supaya kita jangan tidur. Mungkin tidur jasmani atau tidur rohani. Saudara, karena di saat-saat seperti itulah kita tidak tahu. Karena ada hal-hal yang tidak kita inginkan, hal-hal yang tidak kita pikirkan akan terjadi dalam hidup kita. Mendadak kita mengalami penderitaan, mendadak kita mengalami kecelakaan, mendadak kita mengalami hal-hal yang tidak pernah kita pikirkan. Mungkin kerugian dalam bisnis, kejatuhan dalam bisnis, hal-hal seperti ini. Kita harus jangan tidur. Kita harus berjaga-jaga dan sadar. Karena kalau kita berjaga-jaga dan sadar, pertolongan Tuhan itu pasti datang. Pembelaan Tuhan itu pasti datang. Perlindungan Tuhan itu pasti datang. Saudara, saat seperti ini, mungkin ibu-ibu mau pergi ke pasar. Ayo, tetap berjaga-jaga, jangan tidur. Karena kita tidak tahu, mungkin ibu ke pasar tiba-tiba kena dompet dicuri atau dicopet. Ya, nggak jadi belanja. Anak-anak sekolah, ibu, bapak-bapak mau pergi bisnis, tetaplah jangan tidur, tapi tetap berjaga-jaga dan sadar. Saudara, suatu ketika saya ini bersama istri saya sama dengan adik ipar, ya. Orang tiga mau pergi gereja. Tiba-tiba Roh Kudus berkata, kecelakaan. Saya dengar itu, saya berkata pada istri saya, "Ma, kok Roh Kudus berkata kecelakaan? Ayo, kita harus sadar dan berjaga-jaga dan sadar.
saudara. Kemudian saya runding sama istri saya bilang, ayo kita tidak usah pakai kendaraan motor, tapi naik beca aja. Ya, kita naik beca. Ada saya bilang, tidak apa-apa saya naik motor aja pelan-pelan. Ya. Oke lah, kita naik beca. Adik saya naik motor. Padahal jalannya pelan, ya. Di daerah Kedung Sari, tiba-tiba ada bemo. Ya, tidak tahu bagaimana menyalip gitu. Adik saya kesenggol. Jatuhlah. Mencium tanah. Apa yang terjadi? Kakinya patah. Kesenggol loh, ya. Jatuh ke tanah, kakinya patah. Langsung dibawa ke rumah sakit Karangmenjangan. Nah ini, Tuhan sudah mengingatkan kita. Tapi kalau kita sadar, kita tidak tidur, kita tetap berjaga-jaga dan sadar, perlindungan Tuhan ada pada kita. Saudaraku, di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 3 dikatakan, apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan. Seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, mereka pasti tidak akan luput. Nah ini 1 Tesalonika sudah menulis, jangan berkata damai, aman, tiba-tiba kecelakaan datang. Makanya jangan tidur, berjaga dan sadar. Saudara, jelas tidak tahu kapan bencana itu datang. Karena saya tahu bencana datang itu tidak permisi, kula nuwun, tidak. Tahu-tahu brak. Nah, itu dia. Saudaraku, walaupun bencana itu kita harus mengalami dan kita harus masuk menjalaninya. Tapi percayalah kepada Tuhan. Perjanjian Tuhan. Jangan takut. Ada yang menulis, menghitung, jangan takut itu sebanyak 365 kali. Padahal kita lihat 1 tahun itu 365 hari. Berarti kata-kata jangan takut 1 hari. Jangan takut 1 hari. Saudara, percayalah kepada Tuhan. Tuhan pasti akan menolong kita. Kita akan melindungi kita. Makanya kita jangan tidur. Berjaga-jaga dan sadar. Sebagai orang bisnismen, mungkin Bapak Ibu mengalami yang tidak kita duga-duga. Menurut perhitungan kita, ya, menurut perhitungan kita, wow, hari ini aku beruntung, ya toh, beruntung. Tetapi tiba-tiba bencana tidak kita tahu dan tidak kita pikirkan, kita tidak inginkan, sekonyong-konyong datang. Kurs dolar naik. Mungkin kurs pertama 3.000, ya, kita sudah beli, kita berpikir pasti untung. Nah, untung. Katanya kursnya naiklah menjadi 6.000. Kita tidak tahu. Pada zamannya Krismon juga banyak yang mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan, yang tidak kita pikirkan terjadi. Ya, saudaraku, makanya firman Tuhan benar-benar menasihati. Sebelum Bapak Ibu melakukan kegiatan, firman Tuhan tekankan
pertahankan, jangan tidur, berjaga-jaga dan sadar. Tetaplah minta perlindungan Tuhan, pembelaan Tuhan. Hari ini, sepanjang hari ini, selama aku bekerja, Tuhan tolong aku, pimpin aku, lindungi aku, berkati aku. Apa yang aku kerjakan, Tuhan buat berhasil. Besok, urusan besok. Yang penting hari ini, kita jangan tidur, tapi berjaga-jaga dan sadar. Karena kita juga tidak tahu. Di dalam bisnis kita mungkin pertama lancar, keuangannya lancar, tiba-tiba kita kena tipu. Ya, setelah kita mempercayai orang itu dan orang itu memesan kita barang yang banyak, pesanan yang banyak, jumlah uang yang besar, kita kena tipu. Hati-hati para bisnismen, tetaplah jangan tidur, berjaga-jaga dan sadar. Saudaraku, di dalam Roma 1 ayat 16 kita akan baca, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil kekuatan Allah yang menyelamatkan. Jadi kita harus punya suatu keyakinan yang kokoh dalam Injil, firman Tuhan itu. Bahwa di dalam firman Tuhan kita menaruh pengharapan. Dan pengharapan yang Tuhan berikan tidak akan mengecewakan. Ya, saudaraku, saya menghimbau pada pagi hari ini. Lakukan segala kegiatanmu dengan tetap tidak tidur, berjaga-jaga dan sadar. Kita tahu kepada siapa kita beribadah, kepada siapa kita berbakti. Tuhan kita, Yesus Kristus, Tuhan, Allah, Juru Selamat kita, Bapa kita yang baik. Haleluya, amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur oleh kasih karunia-Mu Bapa, Engkau senantiasa mengingatkan kami kepada kami yang akan melakukan kegiatan-kegiatan, baik yang bersekolah, baik yang pergi ke pasar, maupun yang pergi ke bekerja. Tuhan tolong, Tuhan jaga dan Tuhan lindungi, Tuhan memberkati. Apa yang mereka lakukan, apa yang mereka perbuat, Tuhan buat berhasil. Bila kasih anugerah Tuhan Yesus, berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, di dalam persekutuan Roh Kudus tetap menyertai kami pagi ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.